Sudah jelas kan teman-teman tahu, orang yang nyalek itu kan harusnya orang yang jujur, orang yang harus menepati janjinya, orang yang amanah gitu. Dia akan berkampanye, dia akan membuat janji baru, dia akan mengumbar visi misinya, sementara di belakangnya ada banyak kasus bertumpuk yang belum selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Khalid Al-Walid. Oke, sahabatku, subscriber Tia Islam. Semenjak kemenangan Pak Zaini Mustafa, di mana di situ hakim memutuskan untuk pihak tergugat wajib membayar uang senilai 1.200.000.000, kurang lebih seperti itu, 1.246.000.000. Saya melihat beberapa media itu bungkam gitu. Beberapa media diam, tidak memberitakan, tidak seheboh ketika dulu kasus-kasus dari apa yang diajukan oleh para penggugat ini, korban-korban ini, para investor, itu statusnya NO atau draw. Itu media memberitakan seolah-olah itu kemenangan buat Yusuf Mansur, yang mana itu tidak sepenuhnya benar, teman-teman. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, atau bukan mengejutkan sih, lebih lucu gitu loh. Yang lebih lucunya lagi, ketika Zaini Mustafa menang di pengadilan, yang memberitakan itu kalau tidak salah sejauh yang saya tahu itu cuma Solo Post. Media-media lain yang kemarin memberitakan tentang kemenangan Yusuf Mansur diam, seolah tidak terjadi apa-apa gitu. Di mana mereka hari ini? Gitu. Di mana? Kenapa sangat tidak fair sekali gitu loh. Oke. Beredar informasi bahwa Yusuf Mansur sempat menjual salah satu asetnya, yaitu rumah, senilai kurang lebih 5 miliar gitu. Ada apa gitu? Ada apa Yusuf Mansur menjual rumah? Bagi saya mudah-mudahan dijualnya rumah itu dengan niatan untuk bertanggung jawab kepada orang-orang yang punya hak dengan dia, teman-teman. Walaupun kabarnya juga bahwa rumah tersebut proses penjualannya itu sangat sulit karena beberapa pihak tidak mau berurusan masalah uang dengan Yusuf Mansur atau Jam' an Nurhatim Mansur ini, teman-teman. Baik, kita simak penuturan Pak Darso Arif. Di sini juga nanti akan ada penyampaian dari Pak Zaini Mustafa mengenai kasus karyawan Paytren yang belum diselesaikan haknya oleh Paytren itu sendiri, teman-teman. Dalam hal ini ya ada kaitannya dengan Yusuf Mansur juga, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Ada hal yang akan saya kabarkan di sini masih terkait Jam' an Nurhatim Mansur. Pertama, sudah kami beritakan pada video terdahulu bahwa Jam' an atau Yusuf Mansur ini telah kalah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melawan Zaini Mustafa. Akibatnya dia dan dua lembaga milik dia, yakni PT Adi Partner Perkasa dan Pondok Pesantren Darul Quran serta BMT Darussalam harus membayar kepada Zaini Mustafa uang sebesar 1.200.000.000 sekian. Walaupun kita tahu bahwa Jam' an dan pihak lainnya yang termasuk tergugat itu masih punya upaya hukum lainnya. Dari gugatan mantan karyawan perusahaan Jam' an lainnya, yakni PT Feritra Sentosa Internasional atau Paytren, Jam' an dan perusahaannya ini sebentar lagi akan dieksekusi oleh Pengadilan Hubungan Industrial Kota Bandung, di mana Jam' an dan perusahaannya ini harus membayar kepada mantan karyawannya ini belasan orang uang sebesar lebih kurang 400 juta rupiah. Saudara-saudara, pertanyaannya, apakah Jam' an punya uang sebesar itu? Yang pertama kepada Zaini 1.200.000.000 lebih sekian, kemudian 400 juta kepada mantan karyawannya. Saya rasa
Dan saya yakin Jam'an masih punya uang banyak untuk sekedar membayar kedua masalah tersebut. Pertama, saya contohkan dari bisnis dia, yakni warung steak and shake, itu Jam'an punya aset dan omset yang sangat luar biasa. Omsetnya mungkin puluhan atau mungkin ratusan miliar, sedangkan omsetnya dari warung steak and shake itu bisa miliaran rupiah per bulannya. Belum lagi dari bisnis waralaba dia yang lain, yakni bisnis rumah makan juga, yaitu bebek selamet. Ini dia punya omset yang sangat tinggi. Yang kedua, ini yang saya dapat informasi bahwa Jam'an baru-baru ini berhasil menjual salah satu rumahnya di sebuah klaster pada kompleks Puri Mansion di Cengkareng, Jakarta Barat sana. Uang yang didapatkan Jam'an dari hasil penjualan rumahnya ini berkisar kurang lebih 5 miliar. Saudara-saudara, kemarin tanggal 16 Juni, hari Jumat, karena ada sebuah keperluan di daerah Cengkareng, Jakarta Barat sana, saya mampir di Puri Mansion dan bertanya kepada anggota satpam yang berada di perumahan mewah tersebut. Di sana mas-mas satpam ini membenarkan bahwa memang Jam'an pernah punya rumah di klaster di Puri Mansion, kemudian belum lama ini rumah tersebut dijual, walaupun awalnya agak susah untuk menjual rumah tersebut. Dari info lain yang saya kumpulkan menyebutkan bahwa seperti tadi, awalnya Jam'an mengalami kesulitan untuk menjual rumahnya ini karena calon pembeli dan juga bank yang mau memberikan KPR itu enggan untuk bertransaksi dengan Jam'an. Apa sebab? Saya juga tidak tahu. Nah, saudara-saudara, saya akan menghadirkan perbincangan saya singkat saja dengan satpam di Puri Mansion, yang dimana saya mengkonfirmasi tentang penjualan rumah Jam'an tersebut. Yang berikutnya, saya akan hadirkan perbincangan saya dengan Pak Zaini Mustafa soal rencana eksekusi pengadilan hubungan industrial dengan para karyawannya Jam'an di Kota Bandung yang saya rekam pada Jumat 9 Juni yang lalu. Mudah-mudahan kedua video saya ini bermanfaat. Terima kasih banyak. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Puri Mansion, ya, benar, di perumahan Puri Mansion, Pak. Rumahnya apa, maaf nih? mau tanya informasi soal rumahnya Si Pasir yang di mana? Cluster Beckingham. 2. Oh iya. Itu dijual ya, tapi udah laku ya? Kalau dulu emang setelah 1 tahun yang lalu tuh, Iya. mau dijual, Pak. Tapi akhirnya paling 2 bulan 3 bulan Iya. udah laku, Pak. Oh, Dan sekarang pun lagi direnov sama yang baru belinya. Iya. lumayan lah harga di sini ya. Lumayan kalau sini, Pak. Ada 5 miliar. Ada lah kira-kira 5 Miliar ya. Rumah itu laku sekitar itu juga. Udah segitu harganya. Jadi Pak Yusuf Mansur ini memang dari pertama miliknya kan? Iya, pemiliknya Pak Mansur. Iya. Udah lama ya di Puri ya? Ya ada 10-an dulu. 10 tahun ya? Iya. Kang Pudin, Saya Pudin. terima kasih banyak. Siap, sama-sama, Pak. Satpam di Puri Mansion. Kalau kelasnya di dalam? Kelasnya ada kan? Dalam ya? Udah laku ya? Saya juga ya? Iya. Sekitar 5 miliar ya? Iya. Oke, terima kasih banyak. Ya, sama-sama, Pak. Kang Pudin, teman-teman, salam semua ya. Ya. Pak Farid, Ya, Pak. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Ya, terkonfirmasi ya bahwa Yusuf Mansur memang menjual rumahnya di Puri tersebut gitu, dan di situ satpamnya juga bilang memang itu pemiliknya adalah Yusuf Mansur dan kemungkinan lakunya itu senilai kurang lebih 5 miliar, teman-teman. Semoga saja ini uang tersebut Yusuf Mansur menjual rumah tersebut untuk mempertanggungjawabkan mengganti rugi atau paling tidak memberikan hak-hak kepada para korban, teman-teman. Jadi kasus ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa ini sudah memakan waktu yang sangat lama gitu, yang dimana
sering saya katakan bahwa kenapa Yusuf Mansur harus seperti ini gitu, kenapa para korban harus tertatih-tatih seperti ini untuk memperjuangkan haknya gitu. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa Yusuf Mansur ini seperti apa yang dikatakan oleh Pak Darso tadi, memiliki banyak bisnis-bisnis di tempat lain. Ada dalam satu video itu Yusuf Mansur mengatakan bahwa dia memiliki rumah sakit, dia memiliki hotel, dia memiliki bisnis kuliner kayak misalkan warung bebek Haji Selamat teman-teman, yang mana tentu omsetnya juga lumayan teman-teman. Jadi bagi saya tidak ada alasan seharusnya bagi Yusuf Mansur untuk tidak bertanggung jawab gitu. Daripada dia sibuk-sibuk mengurus masalah ini, kenapa dia tidak selesaikan saja biar pikirannya jernih dan tenang teman-teman. Apalagi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustahab bahwa Yusuf Mansur pernah mengatakan ketika dia kalah di pengadilan maka dia akan segera bertanggung jawab gitu. Jadi kita tunggu saja gitu. Ini kan sebenarnya seperti apa yang dikatakan Pak Darso tadi bahwa masih akan ada banding, masih akan ada kasasi kalau misalkan Yusuf Mansur mau menggunakan itu gitu. Artinya kan memang tidak ada itikat baik yang benar-benar ingin menyelesaikan atau ingin bertanggung jawab dengan masalah ini teman-teman. Kalau Yusuf Mansur melakukan banding, tapi ya itu hak dia gitu. Itu sekali lagi hak dia. Hanya akan lebih baik kalau misalkan Yusuf Mansur langsung bertanggung jawab gitu. Karena ini sudah memakan waktu yang sangat lama, sudah 1 tahun lebih teman-teman. Apalagi yang harus dicari gitu. Padahal Yusuf Mansur sering mengatakan dalam videonya bahwa memberi dan memberi itu ringan tangan, bantu sesama, nolkan rekening, sedekah ekstrim. Di mana semua itu hari ini gitu? Ketika ada orang yang menuntut haknya harus melalui pengadilan, korban harus bersusah payah. Ini nanti juga kita akan bahas konten tentang Pak Suwarto teman-teman, yang sampai hari ini haknya belum diberikan teman-teman. Baik, kita simak lagi lanjutan video berikut. Saya dan Pak Zaini Mustafa sedang berada di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kota Bandung ya Pak? Betul. Di Kota Bandung. Hari ini kita mau bertanya kepada Pak Zaini soal perkembangan masalah hubungan antara karyawan Paitren dengan VSI. Permohonan eksekusi Pak. Ya, sejauh mana perkembangannya Pak setelah didaftar? Jadi didaftarkan begini, 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu kan saya sudah memasukkan permohonan eksekusi terhadap perjanjian bersama yang ditandatangani oleh PSI, Peritras Sentosa Internasional ya, PT Peritras Sentosa Internasional atau lebih dikenal dengan Paitren Pak. Ya, yang ownernya adalah Yusuf Mansur. Berkaitan dengan perjanjian bersama itu, kemudian kami daftarkan ke sini karena itu tidak direalisasikan apa yang menjadi poin-poin daripada perjanjian itu. 2 minggu yang lalu saya mengajukan permohonan eksekusi Pak. Nah, kemudian setelah 2 minggu saya ajukan, hari ini saya ke sini mengecek apakah sudah didisposisikan ke sini atau belum. Kemudian setelah saya cek ternyata sudah didisposisikan ke sini, kemudian biaya sekumnya juga sudah dirinci, sehingga hari ini saya disuruh membayar Pak. Nah, ini bukti slip pembayaran dari bank. Ya, ini tindasannya, kemudian yang aslinya diminta oleh Pengadilan Hubungan Industrial, kemudian saya dikasih tanda terima berkaitan dengan penyerahan, berkaitan dengan setoran, kemudian slip bank Pak. Ya. Artinya setelah membayar ini apa akan terjadi? Setelah ini dibayar, kemudian nanti pengadilan akan membuat penetapan eksekusi, kemudian kemudian memanggil Paitren untuk datang ke sini, diminta untuk memenuhi kewajibannya. Gitu. Ya, karena kan kewajiban itu sebenarnya kan harus dibayarnya pada Februari, Maret, April, Mei, Juni Pak. Seharusnya kan sudah 5 bulan nih Pak. Tapi hanya dibayar pada saat Februari saja Pak. Jadi Maret, April, Mei, Juni itu tidak dibayar. Jadi mereka sudah ingkar janji, tidak mau memenuhi kewajibannya itu sesuai dengan perjanjian bersama itu sudah 4 bulan. Ya, berarti ini pengadilan juga nggak mungkin nggak serius ya Pak untuk menagih. Ya, ini kan negara ya. Mekanismenya ketika PB itu tidak dipenuhi dan sudah didaftarkan di sini, kemudian kami memintanya adalah meminta pengadilan untuk mengeksekusi. Dan hari ini resmi surat sudah saya masukkan, kemudian biaya sudah saya bayar Pak. Jadi sepertinya Yusuf Mansur dan Paitren ini lebih memilih berseteru di pengadilan daripada dia menyelesaikan secara baik-baik.
Jadi begini, satu sisi memang mungkin menurut saya sudah tidak ada itikat baik karena kan sudah dibuat. Sebenarnya kan ini dimediasikan di dinas ketenagakerjaan itu kan sudah hampir 1 tahun, Pak. Kemudian dibuat perjanjian lagi. Buat perjanjian pun kewajiban dari Paitren itu dia sanggup membayar, tapi dengan cara mencicil kami pun sudah mengalah. Ternyata nggak dicicil. Jadi memang sudah tidak, menurut hemat saya, pendapat saya, Paitren ini sudah tidak punya itikat baik ya Pak ya. Sudah tidak punya itikat baik untuk membayar, dan juga dugaan saya Paitren ini sudah bangkrut gulung tikar Pak. Oke. Sementara di selain 14 karyawan ini juga masih banyak, puluhan, mungkin ratusan ya, karyawan Paitren yang menunggu menagih hak-hak mereka ya Pak. Ya. Pak, jadi terima kasih banyak perjuangannya. Ya, dan tidak dibayarnya, kewajiban dari PT Paitren ini akan mempersulit PT Paitren sendiri untuk melakukan langkah-langkah bisnis mereka. Termasuk orang-orangnya Pak ya? Ya, termasuk orang pengurus-pengurusnya Pak. Oke. Dan itu nanti akan saya surati ke Kementerian juga Pak, Menteri Ketenagakerjaan, agar kalau owner dari Paitren ini maupun antek-anteknya nanti membuat usaha baru, agar tidak diberikan izinnya Pak. Oke. Ya. Demikian perkembangan perselisihan karyawan Paitren dengan Paitren yang dimiliki oleh Jaman Roti Mansur. Terima kasih banyak Pak Jadi. Sama-sama. Ya. Seperti yang apa dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa, memang bahwa pihak Paitren maupun Yusuf Mansur ini tidak punya etiket baik, yang mana itu sudah saya katakan dari jauh-jauh hari. Kalau dia punya etiket baik, harusnya masalah ini tidak muncul di media, tidak mencuat di media sampai hari ini, sampai bahkan dari 2021 kita kejar kasus-kasus ini gitu. Yang dimana di sana ada sangkut pautnya dengan Yusuf Mansur, teman-teman. Artinya apapun yang dikatakan oleh Yusuf Mansur itu sudah sangat bertentangan dengan fakta dan realitas yang terjadi, teman-teman. Karena buktinya saja ini, teman-teman, karyawan Paitren yang dimana itu sudah disepakati, dimediasi oleh Disnaker Bandung dan para karyawan Paitren ini dibantu oleh Pak Zaini Mustafa, mantan karyawan Paitren ini dibantu oleh Pak Zaini Mustafa, dan mereka bersepakat akan mencicil utang mereka senilai kurang lebih 400 juta dengan cicilan per bulan kurang lebih 70 juta, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, saya dulu sempat membuat konten di bulan Februari itu pembayaran pertama mereka, karena kurang lebih mereka itu akan mencicil 5-6 kali, teman-teman. Tapi kenyataannya yang dibayar itu cuma sekali, cuma bulan pertama 70 juta, habis itu mandek 4 bulan seperti yang dikatakan oleh Pak Zaini Mustafa. Di mana itikat baik mereka? Apakah ingkar janji dan berbohong itu sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka? Apakah ini yang diajarkan oleh seorang Yusuf Mansur? Apakah ini yang diajarkan oleh Yusuf Mansur? Sementara di video-video lainnya dengan sangat percaya dirinya dia mengiklankan atau mempresentasikan Paitren bakal go internasional lah, apalah segala macam, yang kenyataannya hari ini banyak merugikan orang gitu. Sudahlah seperti itu, diminta pertanggungjawab pun sulit sekali, teman-teman. Makanya ini saya apresiasi langkah-langkah yang diambil oleh Pak Zaini Mustafa. Semoga Pak Zaini Mustafa selalu diberi kesehatan, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan Pak Darso dan kawan-kawan yang lain, karena mereka ini orang-orang yang garis depan yang memperjuangkan hak-hak dari para korban, teman-teman. Sudahlah, bagi para teman-teman, sudahlah, kesampingkanlah apa-apa yang tidak penting, karena yang terpenting di sini adalah kita mengembalikan hak-hak dari para korban gitu. Kita mengembalikan hak dari para korban, tidak ada urusannya dengan agama, tidak ada urusannya dengan politik gitu. Tidak ada urusannya. Kita hanya berjuang untuk mengembalikan hak-hak dari para korban. Kenapa saya sempat mengatakan bahwa kalau mau milih Yusuf Mansur karena dia nyalek, itu pilih-pilih. Ya, sudah jelas kan teman-teman tahu, orang yang nyalek itu kan harusnya orang yang jujur, orang yang harus menepati janjinya, orang yang amanah gitu. Bagaimana ceritanya ada orang nyalek, dia akan berkampanye, dia akan membuat janji baru, dia akan mengumbar visi misinya, sementara di belakangnya ada banyak kasus bertumpuk yang belum selesai. Tidak mungkin hanya orang bodoh yang jatuh di lubang sampai 2 kali, teman-teman. Jangan sampai gitu. Oke? Cukup sekian dari saya. Syahid Al-Walid, see you on the next videos.